Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Ngobrol Santai Bersejarah. Kita akan kedatangan tamu spesial kali guys. Siapa sih tamunya? Ya, ini spesial banget guys. Dia tuh tahu banget tentang sejarah guys. Gitu ya? Ya. Oke, kita tidak usah mengulang lagi. Kita panggilkan saja, yaitu Pratiwi Naula. Ya, Kak. Nah, oke. Mbak Aya boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama saya Pratiwi Naula, saya dari Universitas UGM. Mungkin Mbaknya mau minum dulu atau gimana? Mau izin dulu? Boleh? Halo Mbak, halo Mas. Siapa? Ya. Terima kasih. Ini kita akan membahas sejarah. Nah, sejarahnya itu dari Timur Kak. Oh, Timur. Timur dari mana tuh? Yaitu seorang pahlawan yang bernama Patimura dari Maluku. Oh, Patimura, itu saya tahu. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, kita akan lihat video dulu Kak. Video dari film itu tentang seorang pahlawan Patimura. Siapa yang tahu toko resep bisa? Yang tahu dapat 200.000. Ini kita tahu deh mas. Yang di samping mas, kalau nggak salah, pahlawan yang ada di Uang Seribu gak sih? Ya betul sekali Mbak. Kalau nggak salah namanya Thomas Mutelesi ya? Ya betul sekali Mbak. BTW sebelum itu kenalan dulu itu masuk video. Hai, nama aku Kumala Dewi. Kalau nggak salah, aduh saya lupa lagi tanggal lahirnya berapa. Sayang sekali Kak, jawabannya kurang lengkap. Iya, saya kira. Terus saya nggak dapet hadiahnya dong. Kagak dapat. Sayang sekali, saya kira akan dapat hadiahnya lumayan tuh buat skincare. Waduh, sayang sekali jawabannya kurang tepat. Dicoba lain kali ya Kak. Oke deh, makasih ya. Mungkin bukan rezeki saya. Mari mas. Ya mari. Ya siapa yang tahu toko Sanisa yang tahu dapat 200.000. Kayaknya saya tahu nih mas, yang di samping mas itu siapa? Ini kan yang di pahlawan Uang Seribu, kan sih mas yang di uang kertas itu. Ya betul sekali Kak. BTW kenalan dulu dong namanya itu video. Hai, nama aku Rizka. Dari sekolah mana? Aku dari SMA 52 Jakarta Utara. Saya akan menjelaskan yang di samping mas ini. Nah, yang di mas ini tuh nama pahlawannya tuh kalau nggak salah tuh Patimura nggak sih mas? Ya betul. Nah, nama aslinya tuh kalau nggak salah Thomas Matulesi nggak sih mas? Ya betul. Yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Betul nggak sih mas? Ya betul, sebenarnya jawabannya jelas padat, tapi karena kakaknya masih pelajar dapat 100.000. Oke, makasih ya mas. Siapa yang tahu toko Sanisa yang tahu dapat 100.000?
Ih, ini mah gampang gak sih? Ini Yuk. mah pahlawan Iya, pahlawan Patimura, benar. banget. Nih, kayaknya kita tahu nih. Sebelum itu kalian kenalan dulu dong kamera. Oke, Iya. perkenalkan nama gue Yogi Pratama. Nama saya Hafiz Fauzi. Nih kayaknya kita tahu ya Mas. Jadi ini itu namanya Patimura, namanya yaitu Thomas Mutulesi. Terus dia tuh lahir di Maluku tepatnya pada tanggal 8 Juni 1783. Kemudian dia ini pernah jadi mantan tentara Inggris. Pada saat itu kan Inggris dulu nih yang nempatin, kemudian berpindah ke Belanda pada tahun 1816. Inggris berlutut kepada Belanda untuk menyerahkan Maluku ke Belanda. Nah jadi Belanda yang ambil alih. Nah jadinya masyarakat Indonesia nyesuaiin dong, kayak kita menyesuaikan ulang kebijakan-kebijakan yang baru. Terus Belanda ini kebijakannya tuh cukup menyengsarakan tuh masyarakat Indonesia. Nah kayak dia tuh kayak ngebuat masyarakat Indonesia tuh kayak jadi kayak kebijakan-kebijakan yang buruk-buruk lah, kayak semisal monopoli perdagangan yang cukup sulit, yang cukup susah, kemudian yang intinya cukup merugikan masyarakat. Ada juga kerja paksa, kerja rodi, itu cukup merugikan masyarakat, Mas. Jadi masyarakat Indonesia melakukan perlawanan nih, yaitu Patimura ini. Nah, habis itu dia nih ada yang beranggapan bahwasanya dia tuh namanya Ahmad Lusi. Ahmad Lusi itu agamanya Islam, sedangkan si Thomas Mutulesi ini agamanya tuh Kristen. Jadi ada dua perspektif, ada yang bilang Muslim, ada yang bilang Kristen. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya tuh dia tuh pahlawan kita ya, pahlawan Indonesia yang harus kita hormati gitu, Mas. Kemudian ada lagi nih tambahannya, tapi kayaknya teman saya aja sendiri. Lagi nih. Mungkin tepatnya pada tanggal 16 Desember 1817 atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Patimura itu diakui kukuh oleh Masyarakat Indonesia. itu dia Ya. Indonesia. Nah, Dan terus juga- dia tuh kayak di ini nggak sih, diabadiin di uang gitu nggak sih? Iya, di Patimura uang kalau nggak salah, iya di uang 1000 ya. Iya, selain di uang 1000 juga dia juga disematkan di namanya di universitas dan juga bandara. Oh, ada. Ada juga. Oh, gitu. Kalau nggak salah tuh Mas tadi kata, emang bener sih ya kalau nggak salah ya, emang bener. Di apa namanya di uang 1000 ada. Kalau nggak cek aja di tahun edaran 2000-an ya. Iya. Iya, nggak salah. Kapiten Patimura ya? Iya, itu. Iya, Kapiten Patimura Mas ada. Bener nggak sih Mas? Ya benar. Terus kita nggak dapat nih? Wah. Dapat lah. Kalian keren banget ya. Iya. Ya, yang tanam tenteng, Nah, tahu sejarah iya. juga. Biar kita petang nanti kita juga tahu ya sejarah-sejarah mah udah makan Betul. sehari-hari Mas. Sudah, karena kalian benar, kalian dapat hadiah 200.000. Asli nih Mas. Asli. Serius gak sih? Serius. Ini. Serius. Yes, sabar. Alhamdulillah. Makasih ya Mas, 200.000 guys. Masuk TikTok lagi ya kita ya. Ya udah Mas, makasih ya Mas. Oke, kita mulai aja nih dari video yang sudah kita tonton tadi Kak. Nah, jadi aku mau nanya nih, siapa sih sebenarnya Patimura itu? Mungkin Kakak bisa ngejelasin sejarahnya. Oke, jadi nama asli Patimura itu Thomas Mutulesi. Lahir di Arian, Pulau Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Nah, beliau ini dikenal sebagai kapitan atau pemimpin perang Maluku melawan penjajahan Belanda pada tahun 1817. Oh, jadi Patimura itu bukan nama aslinya ya? Aku baru tahu nih kenapa jadi panggil orang Patimura. Iya benar, sebenarnya tuh kapitan itu digelar untuk pemimpin perang di Maluku. Sedangkan kapitan mula itu adalah nama panjang besar yang kemudian disematkan sama Thomas Mutulesi karena keberaniannya. Oh, jadi gitu sejarahnya. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya, kayak apa sih alasan Patimura melakukan perlawanan terhadap Belanda nih Kak? Nah, aku tahu pasti karena penjajahannya ya. Ya mungkin lebih spesifik ya nggak sih? Jadi gini dong, waktu itu rakyat Maluku sengsara banget karena kerja paksa dan monopoli perdagangan rempah oleh Belanda. Selain itu, hak rakyat dirampas dan Belanda menjadi perjanjian dengan rakyat Maluku. Dari situ Patimura memimpin perlawanan. Oh iya, aku pernah baca. Dan kita juga pernah merebut benteng terus stay di Terus deh, ya di Saparua kan. Salah satunya itu kayaknya sih kemenangan besar. Kemenangan besar di itu pasukan
Saya di sini akan menjelaskan Pattimura. Nama asli Pattimura itu Thomas Matulesi. Dia lahir pada 8 Juni 1783. Ia sempat dikenal sebagai Saradu tentara Inggris karena Maluku dikuasai oleh Inggris pada abad 19. Karena pengalaman militernya membuat Pattimura menguasai strategi perang. Inggris membalikkan Belanda ke Maluku pada tahun 1816, membuat masyarakat menderita. Monopoli perdagangan cengkeh. Rakyat dipaksa menjual cengkeh dengan harga murah. Kerja paksa. Penduduk diwajibkan bekerja tanpa upah. Pajak tinggi. Penambahan penderita rakyat yang sudah hidup susah. Jasa dan pengorbanan Pattimura melekat dalam tanah Maluku. Nama Pattimura disematkan dalam nama bandara, universitas, dan juga sempat diabadikan dalam uang pecahan 1000. Peraturan Bank Indonesia nomor 2/5/PBI/2000 tentang pengeluaran dan juga peredaran uang pecahan 1000 emisi 2000. Di baliknya termuat gambar Pulau Maitara dan Tidore, yang di bagian tengahnya terdapat gambar nelayan yang sedang menebarkan jala ikan. Nah, perlawanan besar terjadi tepatnya pada 16 Mei 1817, tepatnya pasukan Pattimura menyerang benteng Dorstad. Nah, itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Pattimura. Nah, Belanda pun akhirnya terpukul mundur, teman-teman. Kemudian akhirnya pasukan Pattimura menempati tempat tersebut sekitar 3 bulan. Dan pada saat itu tuh merupakan pencapaian terbesar rakyat Maluku, dikarenakan mereka membunuh residen Belanda dan juga keluarganya. Nah, kemudian Pattimura ini kan juga merupakan mata tentara Inggris. Nah, Pattimura ini memiliki strategi-strategi tertentu untuk menyerang Inggris. Nah, strateginya bagaimana akan dijelaskan oleh Arif. Ya, strategi perang Kapiten Pattimura itu ada 4. Yang pertama, menguasai medan. Kedua, perang gerilya, menyerang secara mendadak lalu mundur saat Belanda membalas. 3, kontribusi rakyat, menjalin. Jadi kontribusi rakyat ini Pattimura ini menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya ya. Yang keempat, bermoral tinggi, yaitu membakar semangat pejuang rakyat Indonesia melalui pidato dan berdoa sebelum berperang. Nah, jadi pada bulan November 1817, Belanda melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Pattimura. Sayangnya, keberadaan Pattimura sudah ditemukan oleh Belanda karena adanya pengkhianatan yang bekerja sama dengan Belanda. Nah, jadi pengkhianatan Pattimura itu adalah Raja Boy dan juga Patiakon. Nah, si pengkhianatannya ini diberikan imbalan dan juga keselamatan. Nah, jadi Kapiten Pattimura itu dihukum mati. Nah, dihukum mati itu dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1817, tepat itu di Ambon. Nah, dihukum mati itu dengan cara digantung di depan benteng Victoria.